Assalamualaikum, hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, seperti biasa ya teman-teman, share kegiatan hari ini lagi. Nah, jadi ini tuh saya dapat nasi berkat, ini tuh dari saudaranya istri kakak ipar saya. Aduh, gimana sih? Nah, pokoknya gitulah ya teman-teman. Jadi kemarin siang saya ke sana buat bantu-bantu, terus pulangnya itu udah malam. Nah, pas pulangnya dikasih ini ya teman-teman. Jadi semalam itu saya isi di kulkas dulu, terus ini juga ada ayam goreng, ini nggak saya isi di kulkas ya teman-teman. Nah, jadi rencananya pagi ini saya belum masak. Nah, di sini juga ada nasi sisa semalam, itu nasinya pas suami nggak dihabisin. Nasinya mau saya kasih ke ayam tetangga aja, karena saya nggak punya peliharaan ayam ya. Pas suami lagi kurang sehat, jadi tenggorokannya itu pahit, dan akhirnya nasinya itu nggak dihabisin. Nah, ini untuk lauknya saya taruh aja di tudung saji, nanti aja saya panasin. Dan ini juga ada nasi sisa yang kemarin. Jadi kan kemarin itu saya masak dulu, terus pulangnya nggak sempat lagi buat makan karena udah makan di sana. Jadi nasinya masih sisa banyak. Nah, daripada kebuang, jadi mau saya bikin nasi goreng aja. Di sini saya pakaiin telur satu aja. Nanti mau saya orak-arik sama nasi goreng. Soalnya biasanya kalau saya bikin nasi goreng aja itu kayak kurang suka gitu ya teman-teman kalau nggak ada telurnya. Nah, di sini saya pakai bumbu instan aja seperti biasa ya, yang praktis, anti ribet. Ya, meskipun cuma pakai bumbu instan kayak gini, yang penting udah bisa dimakan ya teman-teman. Nggak perlu yang ribet-ribet, yang penting habis. Di sini tuh sebenarnya si adek lagi nangis ya teman-teman, tapi ini saya lagi masak, jadi saya biarin aja. Biasanya meskipun dia itu sudah bangun, tapi dia masih pengen diayun. Nah, akhirnya di sini dia itu udah bangun sendiri ya teman-teman, udah ke kamar mandi mau pipis katanya. Alhamdulillah dia itu udah pinter, nggak ngompol lagi di tempat tidur. Jadi kebiasaannya itu kalau bangun pagi langsung ke kamar mandi buat buang air kecil. Alhamdulillah kakak Cindy sama si adek dari umur setahun udah nggak ngompol lagi di tempat tidur. Jadi nggak perlu beli popok lagi ya teman-teman, alhamdulillah. Kalau kakak Cindy sih dulu nggak ngompol lagi karena diurut gitu ya teman-teman selangkangannya. Terus kalau si adek itu saya balik gitu ya teman-teman, kakinya saya kasih ke atas terus kepalanya di bawah. Tapi dipegangin gitu ya, bukan kakinya aja yang dipegangin. Itu mungkin saya bikinnya cuma 3 kali aja, dan setiap saya bikin kayak gitu cuma 20 detik aja ya kalau nggak salah. Sebenarnya itu saya tahunya dari kakak saya, waktu itu kakak saya bilang kayak gitu, terus saya coba praktekin dan alhamdulillah manjur ya. Padahal saya iseng-iseng aja buat praktekin. Oh ya, waktu itu usia si adek udah 6 bulanan gitu. Terus dia berhenti ngompol di tempat tidur beberapa minggu kemudian. Berhenti ngompol di tempat tidur itu nggak langsung gitu ya teman-teman, tapi kayak berangsur-angsur gitu. Maksudnya gimana ya? Pokoknya kan dia itu sering ngompol, tapi karena dibikin kayak gitu jadi agak kurang gitu ngompolnya. Nah, semakin lama semakin berkurang dan akhirnya udah nggak ngompol lagi di tempat tidur. Namanya juga kalau masih bayi itu pasti dikit-dikit ngompol gitu ya teman-teman. Jadi dia itu kayak semakin lama semakin berkurang dan akhirnya udah nggak ngompol lagi di tempat tidur. Kayak gitu, bukan langsung berhenti ngompol di tempat tidur ya, bukan. Oke teman-teman, balik lagi ya ke videonya. Jadi di sini saya lanjut buat lap-lap meja dan udah selesai juga ya. Terus ini saya lanjut buat nata piring ke tempatnya. Soalnya saya mau nyuci piring. Nah, tapi sebelum cuci piring di sini saya mau suapin si adek makan dulu.
Dan abaikan aja ya, ini tuh nasi gorengnya cuma sedikit tapi wadahnya itu besar banget. Soalnya saya nggak punya wadah yang agak kecil yang ada tutupnya gitu. Nanti juga kalau ditaruh di baskom terus ditaruh di tudung saji nggak akan muat ya, soalnya itu tudung sajinya udah penuh. Oke, jadi ini saya suapin si adik makan dulu. Dia tuh udah 3 tahun tapi nggak mau makan sendiri. Bukan nggak mau sih, tapi nggak saya biasain ya. Mungkin karena nggak terbiasa jadi maunya disuapin. Sebenarnya juga bukan maunya sih disuapin, mungkin kalau diambilin terus dia makan sendiri mungkin dia mau. Tapi saya nggak suka ya teman-teman, soalnya kalau dia makan sendiri itu sering kebuang gitu kemana-mana nasinya. Jadi daripada nasinya tumpah kemana-mana, mending saya suapin aja. Di sini seperti biasa ya teman-teman, kalau dia itu lagi makan pasti pegangin mainan gitu. Nggak tahu kenapa ya, udah kebiasaan kali ya. Nah, di sini nasinya udah mau habis. Katanya sendiri pinter gitu ya teman-teman, dia muji dirinya sendiri. Alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur anak-anak saya makan apa adanya aja, nggak pemilih gitu kalau dalam soal makanan. Adik. Oke, lanjut lagi ya, saya mau cuci piring. Di sini juga ada panci mau saya cuci. Untuk pagi ini saya belum masak nasi ya. Nanti kalau nasi gorengnya udah habis baru saya masak lagi. Di sini juga saya belum makan nasi karena tadi itu udah makan donat gitu ya teman-teman, yang dari Berkat. Jadi masih kenyang. Tidak lupa di sini saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang selalu like dan komen, terima kasih ya. Terutama buat yang selalu komen positif di setiap video saya. Pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support saya dan channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Saya doakan juga buat teman-teman semua pejuang 1K dan 4K, semoga segera tercapai. Semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, oke lanjut. Jadi di sini saya keluarin baju si adek dari hanger karena kemarin itu udah buru-buru banget mau pergi, jadi saya angkat sama hangernya. Nah, di sini juga ada kopinya Pak Suami sama bedak mau saya rapihin. Emang kebiasaan Pak Suami ya teman-teman kayak gitu. Pokoknya gelas bekas kopi pasti ditaruh gitu aja. Nah, untuk kopinya saya minum karena masih lumayan ya sisanya itu. Saya emang jarang ya bikin kopi sendiri buat diminum sendiri. Seringnya itu habisin kopi sisaannya Pak Suami. Kadang kalau lagi dubbing itu saya suka bingung gitu mau ngomong apa. Terus juga saya itu nggak bisa ya teman-teman kalau lagi dubbing sepanjang dubbing itu nggak berhenti saya nggak bisa. Pasti sering saya berhentiin karena kalau ngomong terus itu saya sering salah-salah gitu ya teman-teman. Jadi sering saya ulangi. Pokoknya bagi saya dubbing itu adalah yang paling sulit dalam dunia per-YouTubean. Soalnya saya butuh waktu yang berjam-jam buat dubbing satu video aja. Salut banget loh sama teman-teman yang dubbing itu hanya satu tarikan nafas aja itu udah selesai sampai kelar. Kalau saya nggak bisa ya, kadang hari ini nggak kelar saya lanjut besoknya lagi. Jadi itulah kenapa sekarang itu saya sering libur gitu ya sehari, karena emang susah gitu kalau saya mau dubbing. Oke teman-teman, balik lagi ya ke videonya. Jadi saya mau lipatin pakaian dulu. Terus untuk pakaian yang di kursi, yang udah dilipat di kursi tadi itu tuh yang udah dari kemarin saya lipat, cuma nggak selesai ya. Jadi ini saya mau lanjut lagi buat lipatin pakaiannya.
Nah, kalau lipat gamis kayak gini agak susah ya teman-teman, karena bahan gamisnya itu agak jatuh. Nah, untuk gamis yang pink ini mau saya lipat ulang, karena tadi itu kan saya lipat bagi dua gitu ya, dibagi dua. Jadi ini mau saya lipat kayak gini aja, soalnya berantakan ya tadi, jadi saya ulangin lagi. Emang susah banget ya kalau lipat-lipat ini gamis kayak gini. Semua gamis-gamis saya lipat karena saya nggak punya lemari yang buat gantungin gamis kayak gitu. Pokoknya gamis yang mau dipakai di acara-acara gitu ya. Semuanya saya lipat aja. Sebenarnya lemari kayu saya ada tempat hangirnya gitu, cuma rendah banget, jadi cuma saya taruh aja buat kemejanya Pak suami. Di sini untuk jilbab segi 4 mau saya taruh di hangir khusus jilbab yang segi 4. Nah, ini saya udah selesai ya melipat pakaian. Jadi sebelum merapikan pakaian, di sini tuh saya mandiin si adik dulu, soalnya dia itu dari tadi udah nangis-nangis gitu ya teman-teman. Biasanya kalau udah nangis-nangis kayak gitu saya mandiin dia biar segar gitu ya. Sekarang juga udah agak siang, jadi saya mandiin dia di rumah aja, nggak di sumur. Ya, meskipun airnya sangat dingin, alhamdulillah dia nggak nangis. Oke, udah selesai pakein dia baju dan bedak juga, alhamdulillah udah wangi ya. Jadi di sini tuh saya mau lanjut buat potongin kukunya, soalnya udah agak panjang-panjang juga. Kalau saya itu potong kuku seperti biasa ya, dimulai dari tangan sebelah kanan, terus dari jari telunjuk. Pokoknya sesuai sunnah Nabi aja ya. Tidak lupa juga baca bismillah. Nah, setelah selesai yang di tangan, ini lanjut ya, yang di kakinya juga saya potong. Nanti setelah punya dia, saya juga mau potong kuku, soalnya kuku saya juga udah lumayan panjang-panjang. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman gak bosan ya dengan video-video yang saya share, dan dengan kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja setiap harinya. Terima kasih.